Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu di dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode yang ke-166. Kita lanjutkan kajian-kajian menarik kita. Di episode yang lalu kita telah mengkaji sebuah topik yang menarik terkait dengan umat Islam adalah umat teladan, umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Kita telah menyimpulkan bahwa umat yang disebut sebagai umat yang terbaik itu adalah seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia, yang mengikuti atau memberikan 3 hal. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang jahat, yang buruk, yang merusak, yang menghancurkan, wa tu'minuna billah, dan mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah semata. Maka siapapun dia, umat manapun dia, ketika melakukan 3 hal ini, Al-Quran menyebutnya sebagai kuntum khaira ummat. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia di muka bumi ini. Detailnya silahkan dilihat di episode yang lalu, yaitu di episode 165. Kemudian kita sudah mengkaji sesudah itu sebuah pertanyaan yang muncul di dalam forum itu terkait dengan munculnya aliran-aliran perpecahan di kalangan umat Islam yang waktu itu sudah diberikan pelajaran, dibangun sebagai umatan yang rahmatan lil alamin oleh Rasulullah, tetapi kemudian mengalami terpecah belah dikarenakan kepentingan-kepentingan politik dan memunculkan firqah-firqah, golongan-golongan, madhab-madhab, dan lain sebagainya. Sehingga muncul pertanyaan di forum kita, Nabi Muhammad itu madhabnya apa ya? Kok kita melihat sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok, aliran, golongan pemikiran, madhab-madhab, dan sebagainya itu. Sebuah pertanyaan yang menarik, ada yang menyebut pertanyaan yang konyol karena pastilah kita tahu jawabannya bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki madhab seperti yang kita pahami sekarang. Meskipun nanti kita melihat di dalam Al-Quran apa yang dimaksudkan dengan madhab itu dan Rasulullah menjalankan apa di dalam mensyiarkan agama ini. Kalau kemudian dikaitkan dengan madhab-madhab yang ada sekarang, yang 4 madhab di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, tentu saja secara kesejarahan kita sudah mendapatkan jawabannya dengan jelas. Bahwa para imam madhab itu lahirnya adalah sesudah Rasulullah wafat. Madhab yang tertua misalnya adalah madhab Hanafi, di mana imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafatnya pada tahun 150 Hijriah. Jadi ini sudah sekian generasi dari zamannya Rasulullah. Yang kedua adalah Imam Malik, yaitu imam dari mazhab Malikiyah. Beliau lahirnya lebih kemudian lagi, yaitu pada tahun 90 Hijriah dan wafat tahun 174 Hijriah. Kalau Imam Abu Hanifah aktivitasnya ada di Irak, di kota Kufah, maka Imam Malik aktivitas syiarnya itu ada di Madinah. Di generasi kemudiannya lagi. Dan mazhab yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ini lahir lebih kemudian lagi pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Usianya kurang lebih 54 tahun. Dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan kemudian wafat pada tahun 241 Hijriah. Jadi melihat dari masa hidup beliau,
era atau zaman para imam ini sudah sangat jelas, sekitar 100 sampai 200-an tahun setelah zaman Rasulullah. Mereka inilah yang mewariskan mazhab-mazhab itu sampai kepada kita semua. Dan setiap mazhab itu memiliki kekhasannya, memiliki perbedaan. Meskipun para generasi yang paling akhir, Imam Hambali misalnya sebagai mazhab yang keempat, beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah. Tetapi mereka memiliki kekhasan yang berbeda sehingga memunculkan pengikut yang berbeda terkait dengan mazhab-mazhab itu. Misalnya, Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan karakteristiknya yang bil ro'yi, logis, rasional, dan kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan akliyah, menggunakan akal. Itu adalah kekhasan dari mazhab Hanafiyah. Berbeda dengan mazhab Maliki, di mana Imam Malik ini hidup di Madinah dan kemudian banyak memperoleh hadis-hadis dari para sahabat yang beliau hafalkan dan kemudian mentradisi di kalangan umat Islam di Madinah. Sehingga beliau menyandarkan mazhabnya, cara memahami agama ini dan kemudian diajarkannya adalah berdasarkan tradisi yang ada di kalangan atau masyarakat Islam Madinah waktu itu. Nah, berbeda lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sempat berguru kepada Imam Malik di Madinah. Kemudian beliau menerapkan apa yang diajarkan itu berdasarkan tradisi. Tetapi ketika beliau kemudian menuju atau belajar di Irak kepada murid-murid dari Imam Abu Hanifah, beliau kemudian melengkapi pola pikir yang tradisional berdasar pada hadis-hadis itu dengan pendekatan-pendekatan bil ro'yi, menggunakan logika, rasionalitas, dan kemudian pemikiran-pemikiran yang berdasar akliyah itu. Sehingga Imam Syafi'i ini dikenal adalah perpaduan antara pemikiran Imam Abu Hanifah dengan tradisi yang diajarkan oleh Imam Malik. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan lagi terhadap apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yaitu dengan mensyaratkan bahwa semuanya harus mengikuti secara tekstual terhadap apa yang diwariskan oleh Nabi melalui hadis-hadis itu. Jadi sahabat sekalian, para imam ini sesungguhnya memiliki kekhasannya sendiri-sendiri dan sesungguhnya di antara mereka saling berguru dan menjadi murid dan saling memuji kehebatan para imam yang lain. Yang kemudian membuat berbeda dan ini menjadi sebuah aliran sesungguhnya adalah para pengikutnya. Mereka tidak pernah mengajarkan madzhab itu, tetapi para pewarisnya, para pengikutnya, dan kemudian sampai sekarang itu mengelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda, madzhab yang berbeda. Sehingga itu kemudian memunculkan kontroversi, perbedaan-perbedaan di kalangan penganut madzhab itu. Ada yang mengatakan bahwa kita ini harus bermadhab, tidak boleh beragama ini tidak mengikuti madhab tertentu. Tetapi kelompok yang lain mengatakan tidak, kita tidak harus bermadhab itu. Masing-masing memiliki alasannya. Kelompok yang mengharuskan kita ini bermadhab, mereka mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa belajar langsung kepada Rasulullah. Karena itu harus melalui ahlinya. Dan para ahlinya itu diantaranya adalah 4 imam itu yang mengajarkan tata cara beragama dengan mengikuti cara masing-masing madhab itu. Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi mengajarkan penggunaan akal sehat yang logis, yang rasional. Jadi kalau Anda atau ada seseorang yang menggunakan lebih bertumpu kepada pendekatan ro'yi, ya, pemikiran-pemikiran terhadap sunnah dan terhadap Al-Quran, terhadap sumber-sumber keislaman, maka dia masuk di dalam kelompoknya atau madhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah. Tetapi bagi kelompok orang-orang yang lebih mengikuti tradisi
mengikuti hadis-hadis, maka yang seperti itu masuk dikategorikan dalam madhab Maliki. Sedangkan yang kelompok ketiga yang memadukan antara ra'yi, pemikiran dengan tradisi, maka dia dikategorikan sebagai madhabnya Imam Syafi'i. Dan kemudian yang lebih ketat lagi mengacu kepada hadis-hadis, maka dia dimasukkan ke dalam kelompoknya Imam Hambali. Secara dalil mereka mengacu kepada Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali beberapa orang lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini dijadikan sebagai salah satu dalil bahwa kita ini harus bertanya kepada orang yang mengerti. Bahkan di sini konteksnya Nabi Muhammad saja ketika tidak mengetahui, Allah memerintahkan tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri. Tanyakan kepada ahli zikir, ahli ilmu pengetahuan atau orang-orang yang menguasai hikmah sebelum kamu. Yang demikian ini juga diulang lagi di ayat yang berbeda dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat itulah, maka disimpulkan oleh kelompok yang pertama ini bahwa beragama itu harus mengacu, bertanya, belajar kepada yang lebih mengerti. Tetapi bagi kelompok yang kedua mengatakan bahwa itu bukan sebuah keharusan untuk bermadhab itu, apalagi kemudian dibatasi hanya 4 madhab itu. Bukankah orang yang berilmu pengetahuan itu sangat banyak dan kemudian tidak hanya mengacu kepada 4 madhab itu? Sehingga kalau dalam catatan sejarah kita mengenal bahwa madhab itu sesungguhnya adalah aliran pemikiran yang sangat banyak alternatifnya. Sesungguhnya madhab itu bukan hanya di kalangan fikih atau di bidang fikih seperti 4 madhab itu. Karena di bidang teologi misalnya tentang ketauhidan itu juga ada madhab-madhabnya. Orientasi pemikiran terkait dengan teologi. Atau di bidang politik juga ada madhab-madhabnya, orientasi pemikiran terkait dengan politik yang dalam sejarah kita sudah mengkajinya. Ada yang terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah ya secara politik, Syiah yang muncul juga karena masalah politik, Khawarij yang muncul juga karena masalah politik. Itu adalah madhab-madhab. Orientasi pemikiran di bidang fikih, di bidang teologi, di bidang politik, dan aliran-aliran pemikiran yang lainnya. Nah, kemudian kita kenal juga selain madhab adalah manhaj. Kalau madhab itu adalah orientasi pemikiran, maka manhaj itu adalah metodologi, cara-cara teknis operasional untuk mendapatkan atau mengarah kepada mazhab tertentu di dalam memahami agama ini. Nah, terkait dengan manhaj ini kemudian kita mengenal manhaj salaf, manhaj syiah, manhaj khawarij, ya pola pemikiran dan kemudian menurunkan metodologi di sana, kaidah-kaidah keilmuan. Termasuk kemudian ada pemikiran-pemikiran atau metodologi manhaj jamaah tabligh, atau mungkin di kalangan sufi memiliki manhaj juga, metodologi untuk memahami ajaran agama ini. Jadi pemahaman terkait dengan mazhab ini sesungguhnya sedemikian luasnya dan kemudian kita memiliki kebebasan, keleluasaan untuk memilih mazhab itu dan kemudian melahirkan manhaj.
Bahkan suatu ketika saya pernah bertemu dengan Profesor Dr. Din Samsudin, Ketua Muhammadiyah pada waktu itu, dalam sebuah acara yang saya adakan, sebuah workshop terkait dengan penyatuan metode hisab dan ru'yat. Saya memunculkan alternatif yang ketiga selain hisab yang dianut oleh kalangan Muhammadiyah. Mereka menyebutnya sebagai metode wujudul hilal, dan kemudian oleh NU yang disebut sebagai metode ru'yat. Nah, ketika saya mengajukan sebuah alternatif yang ketiga yang saya sebut sebagai ru'yat qabla ghurub, yaitu penglihatan ru'yat sebelum datangnya maghrib, maka secara bergurau beliau mengatakan bahwa apa yang saya kemukakan ini adalah manhaj yang ketiga, atau bahkan mazhab yang ketiga, yang dia sebut katanya ini adalah madhab Mustafawiyah, dikarenakan saya mengajukan alternatif yang ketiga terkait dengan hisab dan ru'yat itu. Nah, tawaran yang ketiga saya kira yang sedang dikerjakan oleh Pak Agus dengan Mr. Terry Legold ini madhab baru ini, madhab At-Teri dan Al-Mustafawi. Ini yang berupaya mendekatkan. Artinya saya cuma ingin mengatakan bahwa pemahaman terkait dengan madhab dan manhaj itu sedemikian luasnya, dan bukan sebuah keharusan untuk mengikuti sebuah madhab atau manhaj tertentu. Maka kalangan yang tidak sependapat mengatakan bahwa kita tidak harus mengikuti madhab-madhab itu. Yang harus dilakukan adalah kembali kepada Al-Quran Al-Karim, dikarenakan Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita tidak terpecah belah menjadi firqah-firqah, menjadi aliran-aliran dan sebagainya, yang kemudian masing-masing bangga dengan kelompoknya, dengan aliran itu. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita sesungguhnya diajari oleh Al-Quran bagaimana seharusnya kita memahami, mempelajari agama ini. Memang bisa saja kemudian disebut sebagai madhab, tetapi madhabnya adalah madhab Qur'aniyah, kembali kepada Al-Quran Al-Karim, di mana Rasulullah juga menyampaikan hal itu kepada kita semua. Dan manhajnya, metodologinya diajarkan oleh Al-Quran, di mana Al-Quran berkali-kali menunjukkan metode dari sebuah ikon yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai ulul albab. Maka kita bisa saja menyebutnya sebagai manhaj ulul albab. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang mengajari kita agar meniru metode sang ulul albab itu. Di antaranya misalnya dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sehingga berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Secara umum ayat ini menggambarkan yang disebut sebagai metodologi ulul albab itu, yaitu memadukan antara tazakkur dengan tafakur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang bertazakkur, mengingat, menghadirkan Allah di dalam kesadarannya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kemudian ditambahkan lagi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
tapi dia juga bertafakur, berpikir ilmiah tentang penciptaan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Berpikir ilmiah itu disebut sebagai tafakur, di mana di tafakur ini menggunakan logika, rasionalitas, data-data empirik, pengamatan di lapangan, dan seterusnya, yang itu masuk dalam klasifikasi bertafakur. Seorang ulul albab menerapkan, satu adalah yadhkurunallah, bertazakur, dan yang kedua adalah bertafakur. Ini kalau dijelentrehkan, dijelaskan secara mendetail akan sedemikian panjangnya. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita mengambil poinnya. Al-Quran mengajarkan metodologi dengan mengacu kepada yang dicontohkan sebagai seorang ulul albab itu. Efek dari proses perpaduan tazakur dengan tafakur itu kemudian menghasilkan ketauhidan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua ternyata ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, fakina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Jadi ayat ini dengan sangat lugas menggambarkan bahwa kita mestinya mengikuti cara ulul albab di dalam beragama ini supaya endingnya, arahnya itu ketemu dengan Allah di dalam seluruh peristiwa dan kesadaran yang kita alami. Yang kedua, Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 7 terkait dengan metodologi ulul albab ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan para ulul albab atau orang-orang yang berakal. Dengan sangat tegas ayat ini menceritakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam kelompok ayat muhkamah dan mutasyabihat dan seterusnya. Ujung-ujungnya dikatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa memahami isi Al-Quran itu kecuali orang-orang yang masuk dalam kategori klasifikasi ulul albab. Diterjemahkan sebagai orang yang memiliki akal paripurna, sehingga bisa memahami isi Al-Quran yang memang memiliki kedalaman yang luar biasa itu. Dan di ayat yang berbeda Allah menggambarkan kepada kita terkait dengan makna yang terkandung di dalam kitab suci itu. Hikmah-hikmah yang ada di dalamnya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu itu ternyata juga hanya bisa difahami, hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang disebut sebagai ulul albab. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah,
dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya para ulul albab yang dapat mengambil pelajaran dari ilmu Allah itu. Jadi sahabat sekalian, kalau memang kita ini harus mengikuti atau bermadhab, maka kembalikanlah madhabnya itu kepada Al-Quran Al-Karim. Karena Rasulullah sangat jelas mensyiarkan, mengajarkan apa yang menjadi isi dari dalam Al-Quran itu. Dan kemudian kalaupun kita harus bermanhaj, maka marilah bermanhaj mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu. Yaitu yang disebut sebagai manhaj ulul albab. Contoh keteladanan yang Allah ajarkan kepada kita bahwa hanya para ulul albab itulah yang akan bisa memahami isi Al-Quran, yang akan mendapatkan hikmah-hikmah sangat banyak dari dalamnya dan kemudian bisa menjalankan di atas siratal mustaqim seperti yang dibimbingkan oleh Allah kepada kita semua. Maka ya mengacunya kepada Rasulullah. Bagaimana yang diajarkan atau yang terjadi pada Rasulullah itu? Yang pertama, ternyata beliau itu memposisikan dirinya dan oleh Allah juga diposisikan sebagai orang yang ummi. Orang yang tidak bisa baca tulis, tidak pernah membaca kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, beliau digambarkan sebagai orang yang berbudi pekerti yang sangat tinggi, berakhlakul karimah. Jadi, kita mencontoh apa yang terjadi pada Rasul itu. Yang ketiga, beliau diutus oleh Allah untuk terus mensucikan dirinya. Berproses untuk mensucikan dirinya dan kemudian mengajak para pengikutnya untuk mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Kemudian yang keempat adalah membuka diri seluas-luasnya menjadi orang yang rendah hati, open-minded, terbuka untuk hikmah-hikmah, ayat-ayat Allah yang dihamparkan di seluruh penjuru jagat raya ini. Baik ayat-ayat kauliyah yang ada di dalam kitab suci maupun ayat-ayat kauniyah yang dihamparkan dimanapun yang kita bisa menemuinya. Maka kalau kita melakukan keempat hal itu, Allah lah yang akan mengajari kita sendiri. Karena itu sudah difirmankan Allah sejak wahyu yang pertama dalam surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari Al-Alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sangat jelas Al-Quran mengajari kita agar kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua. Karena sesungguhnya dengan bermadhab hanya kepada Rasul yang membawa Al-Quran itu dan bermanhaj seperti yang diajarkan Rasulullah yang juga bersumber dari Al-Quran Al-Karim, maka kata Allah, alamal insana malam ya'lam. Allah sendiri yang bakal mengajari manusia segala apa yang tidak dipahaminya. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini, bahwa sudah seharusnya kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Itulah mazhab kita, di sana juga ada manhaj kita, dan Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memahami ajaran agama ini, dan insya Allah, Allah akan membimbing kita semua di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.